Allahumma inni a'udzubika min azabin nari wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa yang kita baca sehari minimal 5 kali di akhir sholat sebelum salam, memohon kepada Allah dari perlindungan fitnah dajjal. Itu kata akhir dari doa itu yang senantiasa harus kita panjatkan. Mengapa doa ini yang diajarkan oleh mbah-mbah saya, orang tua saya, turun temurun sejak dulu. Doa di akhir sholat itu kita minta perlindungan dari jahatnya fitnah dajjal, yang hari ini saya pada saat menggali tanah ini untuk saya jadikan media tanam di bawah pohon bambu, karena ini adalah tanah subur, dan saya gali di sini di dekat kuburan ini menggambarkan betapa kabar dari kuburan itu saat ini sangat aktual sekali. Apalagi Abah yang mengatakan Anies Baswedan itu Imam Mahdi yang akan melawan Dajjal pada pemilu nanti, mendukung Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Abah aos. Doa itu menjadi semakin nyata karena saya merasakan fitnah Dajjal itu betul-betul ada di sini. Ya, aku berlindung kepada Allah dari a'udzubika min azabin nari, dari siksa api neraka. Aku berlindung kepada Allah dari fitnahnya siksa alam kubur dan dari fitnahnya kehidupan kita, fitnatil mahya wal mamat, di kehidupan kita dan di saat kita sudah mati itu tidak lepas kita akan menghadapi fitnah. Dan di kalimat terakhirnya, aku berlindung kepada Allah dari jahatnya fitnah Dajjal. Jadi siapa sih sebenarnya Dajjal itu? Bukankah orang yang mengatakan seorang Anies Baswedan dikatakan Imam Mahdi yang akan melawan Dajjal? Dan karena itu siapa yang tidak mendukung Imam Mahdi maka dia itu Dajjal. Dalam arti dalam pilpres nanti kalau tidak memilih Anies Baswedan itu adalah Dajjal, karena Imam Mahdi itu sudah muncul, yaitu Anies Baswedan. Bukankah ini satu gambaran bahwa Dajjal itu hakikatnya ahli tipu daya, ahli tata kata, sehingga membujuk orang tanpa sadar, seakan kelihatannya itu benar, tapi sebenarnya dia mengajak kita ke jalan kesesatan. Itu yang hari ini saya merasakan pada saat menggali tanah ini, yang akan saya bawa ke kota untuk bikin media tanam sayuran bagi orang-orang kota. Itu sebenarnya dalam rangka menyadari bahwa fitnah Dajjal dan siksa kubur itu satu hal yang berhubungan erat dalam satu diksi untuk kita hayati bersama-sama. Semoga fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang ada di depan kita, dan kita tidak lain selain hanya meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal itu. Di samping fitnah Dajjal itu juga kita akan mendapatkan siksa kubur. Fitnah, jadi siksa kubur itu seperti apa? Itu Allahumma inni a'udzubika min azabin nari wa min azabil qabri, azabnya kubur, dan juga dari siksa api neraka. Ya, api rokok itu mungkin sebuah nikmat, tetapi kalau api neraka itu yang kita bayangkan kalau kita tidak bisa mengelola
api itu dengan benar, itu akan menjadi api neraka. Dan fitnah Dajjal itu justru di saat seperti sekarang ini saya merasakan adalah fitnahnya orang-orang yang menuduh orang lain itu Dajjal. Bisa jadi dia itu sendirilah yang Dajjal. Sehingga kalau Dajjal adalah orang yang adalah sosok, ya, bukan orang, tapi sosok yang pandai membujuk dengan kata-kata, ahli tata kata. Saya merasakan bahwa ahli tata kata itulah sebenarnya yang disebut Dajjal. Siapa yang ahli tata kata? Ya, yang dikatakan Imam Mahdi itu sebenarnya itu terasa sebagai Dajjal masa kini yang sedang mengacak-acak, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran ayat-ayat Allah dengan itu tadi, merasa bahwa mereka itu dzurriyyah Rasulullah. Padahal ketika disuruh membuktikan dengan tes DNA tidak berani karena beberapa fakta yang sudah bicara DNA mereka ternyata dari keturunan Yahudi. Dan ini sebenarnya yang disebut dengan nutfah Dajjaliyah. Nutfah Dajjaliyah itu sudah terlihat di depan mata kita, yang harus kita lawan dengan permohonan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Doa ini tentu saja disampaikan oleh orang-orang yang memiliki nutfah nubuwah, ada darah kenabian di dalam diri manusia yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa sadar bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Itu kabar yang hari ini, pagi ini saya rasakan betul. Semoga kita orang-orang yang memiliki nutfah nubuwah terhindar dari gerakan-gerakan fitnah Dajjal yang di dalamnya pasti ada nutfah Dajjaliyah yang harus kita lawan. Jadi inilah pohon bambu yang memberikan inspirasi untuk kita kembali tetap sadar bahwa kita dari tanah akan kembali ke tanah. Seperti tanah yang saya gali, galiannya saya angkut dan ini menjadi lubang resapan air, dan ini juga yang akan saya jadikan sebagai liang lahat, galian kubur, menggali kuburnya sendiri. Ini di sini. Semoga saja semuanya memberikan pelajaran bagi kita membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita. Dan tentu pada saat kita bicara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali ke bawah nisan itu. Kita sudah dengan ikhlas, kapanpun kita tidak tahu kapan akan kembali ke tanah, karena kita dari tanah akan kembali ke tanah. Itu kabar dari penjaga kabar kuburan. Semoga saja ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.